Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, masih dengan Miss Ratna dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik teman-teman semuanya, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra berupa cerita, dongeng, dan sebagainya. Adapun indikator pada pembelajaran hari ini adalah menentukan unsur intrinsik cerita berupa tokoh, watak, latar, dan pesan moral. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar supaya apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan kemudahan serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, materi kita yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Tokoh dalam suatu cerita berarti pelaku dalam cerita atau dongeng tersebut. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Nah, teman-teman, kita lanjutkan dengan materi kedua, yaitu penokohan. Penokohan adalah sifat dan peran tokoh dari suatu cerita. Penokohan disebut juga watak atau sifat. Contoh sifat atau watak tokoh dalam sebuah cerita, yang pertama adalah jujur, yang kedua sombong, kemudian ramah, curang atau licik, rendah hati, dan penyabar. Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Berikutnya kita lanjutkan ke latar cerita. Latar adalah unsur dalam suatu cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa-peristiwa dalam cerita tersebut terjadi. Latar dibagi menjadi dua, yaitu latar tempat. Contohnya adalah sekolah, hutan, lapangan, rumah, dan masih banyak lagi. Berikutnya yang kedua, latar waktu. Contohnya pagi hari, sore hari, pada hari Minggu, pada hari Senin, dan lain-lain. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke materi berikutnya adalah pesan moral. Pesan moral merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Tujuan pesan moral dalam sebuah cerita adalah agar pembaca mengamalkan nasihat atau saran dari cerita tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, pesan moral biasa disebut dengan amanat. Baik teman-teman, selanjutnya simaklah cerita tentang ayam betina dan rubah berikut ini. Pada suatu ketika, ada si ayam betina yang tinggal di hutan. Setiap hari ia bekerja keras untuk membersihkan rumah dan mencari makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Tak jauh dari tempat tinggal si ayam betina tersebut, tinggallah si rubah dan istrinya. Si rubah amat licik. Ia selalu berburu untuk memukau istrinya dengan makanan lezat.
Pada suatu hari, si ayam betina sedang mengumpulkan makanan di hutan. Si rubah melihatnya dan berpikir akan menjadikannya santapan. Si rubah berpikir, ayam betina tersebut amat gemuk dan dagingnya pasti tebal. Pasti bisa dijadikan santapan untuk beberapa hari ke depan. Si rubah langsung mengambil karung dan meminta istrinya menyiapkan panci besar untuk memasak si ayam betina tersebut. Si rubah berangkat menuju rumah si ayam betina. Sedangkan istrinya sedang mempersiapkan bahan masakan dan memanaskan pancinya sambil menunggu suaminya kembali. Sementara itu, si ayam betina keluar rumah untuk mengumpulkan benih untuk makan malamnya. Ia tidak melihat ada si rubah yang sedang mengintainya. Begitu si ayam betina pergi, rubah langsung menyelinap masuk ke rumah ayam betina tersebut. Setelah beberapa lama, si ayam kembali dengan sekeranjang benih untuk makan malamnya. Ia masuk ke rumah dan mengunci pintunya. Begitu melihat situasi di mana si ayam betina tidak mungkin melarikan diri, rubah langsung menerkam ayam betina dengan karung yang telah disiapkannya. Ayam betina amat ketakutan. Ia menjatuhkan keranjang benih tersebut dan terbang menuju palang kayu di atas rumahnya. Tak lama kemudian si rubah mencari cara agar si ayam betina turun dari atas palang kayu. Ia lalu berputar seolah mengejar ekornya sendiri secepat mungkin. Si ayam betina bingung dengan apa yang dilakukan rubah. Setelah beberapa lama, ayam betina merasa pusing dan ia jatuh masuk ke dalam karung besar yang telah dipersiapkan rubah. Dengan perasaan senang, rubah membawa karung tersebut pulang. Ia membayangkan makan daging ayam yang lezat nanti malam. Di tengah perjalanan, rubah merasa kelelahan. Sepertinya karena kerja kerasnya menangkap ayam betina tadi. Ia berpikir untuk beristirahat sejenak di tengah hutan. Beberapa waktu kemudian, si ayam tersadar dari pingsannya dan berhasil keluar dari karung. Lalu ia mengambil beberapa buah batu untuk dimasukkan ke dalam karung dan kabur ke rumahnya secepat mungkin. Setelah rubah terbangun dari tidurnya, ia tidak menyadari isi karung tersebut telah diganti. Ia lalu melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah, si rubah langsung menuangkan isi karung tersebut ke dalam panci besar. Dan air panas dari dalam panci tumpah ke tubuh mereka berdua. Tak lama kemudian, kedua rubah tersebut mati dan ayam betina hidup bahagia selamanya. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana ceritanya? Seru kan? Baik teman-teman semuanya, internalisasi Islam dari materi hari ini terdapat dalam surah Luqman ayat 16. Dijelaskan bahwa Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Anak-anakku sekalian, Ibnu Katsir berkata, ini adalah wasiat yang amat berharga yang Allah ceritakan tentang Luqman Al-Hakim supaya setiap orang bisa mencontohnya. Karena sesungguhnya setiap perbuatan baik sekecil apapun pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan setiap perbuatan buruk
maka Allah akan membalasnya dengan keburukan juga. Teman-teman semuanya silahkan kerjakan soal di bawah ini di buku tulis masing-masing. Kelas 4A kepada Miss Hamidah, kelas 4B kepada Mr. Akmal, kelas 4C kepada Mr. Yanyan, dan kelas 4D kepada Miss Ratna sendiri. Baik teman-teman, alhamdulillah materi kita telah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman semuanya, Miss Ratna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.